Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ketemu lagi di Yo Berbagi Expert Talk. Dan bersama kita hari ini sudah ada Verania Andria atau atau beliau biasa dikenal dengan Rara ya buat teman-temannya. Kebetulan ini teman saya dari lama, dari SMA. Jadi Rara ini adalah alumni dari ITB Bandung, bachelor dan master, dan kemudian doktor degree-nya dari University of Natural and Applied Life Science di Vienna, Austria. Nah, belasan tahun Rara ini berkecimpung di development program terkait clean energy, dan sekarang Rara adalah senior advisor untuk sustainable energy di UNDP, berbasis di Jakarta, Indonesia. Nah, jadi dengan latar belakang itu, hari ini kita mau bicara khusus sebetulnya tentang electric vehicles. Jadi belasan tahun saya juga tahu Rara ini banyak berkecimpung di renewable energy gitu ya, kemudian pemberdayaan masyarakat terkait pendayagunaan energi baru terbarukan. Nah, kebetulan beberapa minggu ini kalau nggak salah juga di media sosialnya saya lihat juga bahkan Rara juga pasang rooftop solar PV gitu ya di rumah. Jadi dia bukan cuman advokasi renewable energy, tapi dia juga menjalankannya untuk kesehariannya. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu juga beliau muncul di TV nasional dan cerita tentang electric vehicles. Jadi saya mungkin mau tanya pertama langsung nih ya, di Expert Talk ini kita emang to the point ya, Ra. Jadi pertanyaan pertamanya langsung, apa sih yang unik dari electric vehicles sehingga kemudian kita atau banyak orang mengklasifikasikan itu ke dalam program Clean Energy Development. Nah, itu dulu mungkin pertanyaan, Ra. Silakan. Thank you ya Za buat undangannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang lagi makan siang sambil nonton YouTube ini. Electric vehicles atau kendaraan listrik, kenapa dia unik dan menjadi bagian penting kalau sekarang ya jadi di clean energy itu. Yang pertama sebetulnya dilihat dari sisi bahan bakarnya. Jadi kan sekarang dengan adanya Paris Agreement gitu ya, komitmen negara-negara atau internasional untuk mengurangi penggunaan fossil fuel, targetnya tinggi sekali gitu ya. Nah, semua sektor produksi maupun alat termasuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil itu menjadi sorotan tentunya. Nah, jadi electric vehicles ini atau kendaraan listrik ini menggantikan si bahan bakar yang berbasis fosil itu. Nah, jadi di sana sebetulnya kenapa dia menjadi unik, walaupun tentunya kita juga harus lihat sebenarnya kendaraan mana sih gitu kan yang paling di Indonesia ini yang menggunakan bahan bakar fosil itu. Misalnya motor deh, 7 juta loh in average per tahun penjualan motor itu, dan dia menggunakan ya kalau nggak premium nggak ada sekarang Pertalite gitu kan. Nah, jadi dari sisi emisi gas rumah kaca memang dia berkontribusi besar dengan jumlah kendaraan yang dibeli atau digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian uniqueness yang kedua juga sebetulnya kendaraan listrik itu nggak otomatis jadi green loh sebenarnya, ya kan? Pasti orang pada nanya ini green gimana sih Ra gitu. Kalau misalnya listriknya tetap aja nyolokin dan sumber listriknya dari batu bara gitu kan atau dari diesel. Ya memang itu sih dipertanyakan. Tetapi walaupun begitu, walaupun misalnya sekarang masih 70% dari pembangkitan listrik kita itu bersumber dari batu bara, tetapi masih tetap ada marginnya gitu. Kalau dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil yang langsung, misalnya dengan yang premium atau Pertalite, dibandingin kalau nyolokin pakai listrik. Ada marginnya sih dikit. Nah, tapi kalau saya nyolokin pakai solar PV
rooftop saya sendiri otomatis lebih gede dong gitu kan. Gitu kali ya uniqueness-nya. Ya, jadi menarik. Jadi sebetulnya ini inline banget dengan clean energy development program secara keseluruhan ya. Karena oke lah dikatakanlah sekarang yang menjadi salah satu perhatian adalah di pembangkitan energi listriknya misalkan. Tentu saja itu ada program tersendiri lah dari banyak pihak ya. Tetapi ini mempersiapkan juga di sektor hilirnya. Kayak tadi Rara bilang, ketika ada proporsi pun paling tidak ada marginnya, apalagi kalau nanti margin yang clean-nya itu semakin membesar. Nah, sekarang kira-kira kalau untuk Indonesia ya, dengan pendekatan bahwa oke, kita memang situasi bergerak ke arah yang lebih bersih. Nah, kira-kira dengan adanya electric vehicle tadi Rara bilang kita juga menjemput lah istilahnya. Jadi di samping di pembangkitannya kita berusaha lebih bersih, masa depannya lebih sustainable, kita menjemput juga nih supaya bebannya juga siap untuk menjadi lebih bersih. Nah, kira-kira untuk Indonesia nih secara spesifik ya, apa ya yang menjadi kira-kira ya isu yang perlu diperhatikan? Karena Rara juga pengalaman dari dua sisi ya, tapi kita mungkin fokus di electric vehicle-nya, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan gitu Rara di Indonesia. Jadi kira-kira tantangannya apa, dan kemudian dari pengalaman Rara juga mengamati atau bahkan ikut berkecimpung di beberapa negara selain Indonesia ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kemudian sama-sama mengatasi hambatan itu sehingga tadi clean energy ini bisa dijemput juga dari sisi aplikasi sektor transportasi dengan electric vehicle ini. Ya, benar banget ya Zaya. Jadi sebenarnya hulu hilirnya tuh penting ya. Hulu di sektor pembangkitan dari listriknya, sekarang kita bicara di hilirnya nih. Nah, salah satu yang bisa memanfaatkan dari listrik yang bersih itu nantinya itu adalah kendaraan listrik. Nah, kalau lihat di pengalaman negara lain dan juga dari hasil diskusi kita, memang UNDP itu sekarang sedang memulai program akselerasi untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi itu sebetulnya pas dengan peraturan presiden ya 55/2019 yang mempercepat kendaraan listrik berbasis baterai. Dan Indonesia punya visi jauh hulu hilir nih gitu kan, mulai dari produksi baterai, dari miningnya sampai ke produksi dari kendaraan listriknya sendiri. Nah itu satu sebetulnya kalau bisa bersinergi dengan baik itu akan punya nilai tambah yang bagus sekali buat Indonesia. Nah kalau sekarang dengan kondisi semuanya lagi berjalan baru di tahap awal nih gitu kan, yang produksi baterai baru bikin institusi, baru mulai mau mining, kemudian produsen dari kendaraan listrik di kitanya juga masih sangat terbatas. Yang menjadi tantangan itu saya lihat dari konsultasi kita dengan berbagai stakeholders. Pertama, stakeholdersnya tuh yang produsennya, ada yang potensial usersnya gitu ya. Yang pertama adalah total cost of ownership, harga, kembali ke harga nih ya. Nah, dengan satu paket, misalnya kita bicara motor lah ya, motor karena itu yang menjadi prioritas dari Kementerian SDM untuk pertama kali didorong ke kendaraan listrik. Nah, untuk motor listrik sendiri, itu harganya tuh masih 4 kali lipat di atas harga motor konvensional. Karena motor itu dijual dengan baterainya. Jadi si baterainya itu komponen termahal juga gitu ya, sampai kalau nggak salah sampai 40-an% atau 50% dari komponen harga itu dari baterainya. Nah, jadi orang kemudian mau milih motor yang mana nih gitu kan, listrik atau yang konvensional. Nah, kalau misalnya nanti kemudian Pertalite nggak ada lagi gitu ya, semuanya Pertamax, mungkin nanti akan lebih sedikit kompetitif. Tapi harga masih menjadi masalah karena komponen baterai yang menjadi komponen terbesar. Di negara lain, kalau kita lihat Taiwan lah, yang paling cepat gitu ya untuk shifting, atau Vietnam, itu memang ada subsidi besar-besaran dari pemerintah untuk mensubsidi si komponen baterainya. Pertanyaannya, apakah Indonesia punya fiscal capacity yang cukup gitu kan untuk
bikin subsidi itu. Nah, tapi kalau Indonesia mau bekerja sama dengan yang BUMN besar untuk baterai ini mau mainstreaming, bikin pasar khusus buat Indonesia gitu, mungkin bisa nurunin harganya juga. Nah, jadi dari harga, subsidi dari pemerintah. Yang kedua juga yang mempercepat itu kalau saya lihat infrastruktur. Nah, charging station ini kalau untuk motor kan bisa di rumah-rumah ya, tanpa kita mungkin dengan 1.400 watt aja kita udah bisa gitu kan charging overnight. Kayak gitu susah. Dan pendekatan yang battery swap itu, yang tukar baterai, itu juga menurut saya menarik bisnis modelnya karena bisa aja si produsen ngejual motor kosong gitu kan, nggak sama baterainya. Kemudian kita kayak beli paket pulsa lah. Iya. Internet kan, kayak internet, iya. Paket internet di tempat pertukaran baterai itu. Paket misalnya 3 bulan atau 6 bulan, berapa kali baterai ganti gitu. Nah itu kita lihat dari simulasi memang bisa menurunkan harga. Jadi infrastruktur diversifikasi charging station itu juga membantu tuh. Menurut saya penting untuk akselerasi. Lalu yang terakhir itu mungkin juga ini ya, sosialisasi. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gini, kenapa? Kayak pas kita diskusi, pertanyaannya, aduh Mbak, kalau kita diskusi sama ojol nih, ya, sama ojek online, berapa kecepatannya? Katanya, kalau pelan banget kan kita sehari cuman berapa gitu kan pelanggannya. Lalu kalau kecil banget kita nggak bisa naruh belanjaan loh Mbak, katanya. Kalau kayak e-scooters yang kecil itu. Nah jadi ada lagi pertanyaan, aku mau nanya juga Niza, kalau banjir nanti kesetrum nggak saya lagi naik motor, katanya gitu. Iya. Sama mungkin geng motor nggak bisa ngebut nggak gitu ya? Iya. Masih bisa balapan. Kan sekarang masih dibatasin di 20-30 ya, 30 km per jam kan. Iya. Untuk aturannya. Nah, yang tadinya biasanya 10 pelanggan sekarang cuma bisa nganterin 5 kan lumayan ya untuk ojol. Menurut saya menarik. Jadi memang sebetulnya tadi menarik ya, memang ini semua ada stakeholders yang terlibat, dari subsidi tadi, kemudian dari edukasi yang terakhir ya, dari mana-mana lagi. Dan itu memang perlu dijawab sebelum orang yakin. Kalau ini yang terakhir bukan yang terakhir, yang tentang terkait regulasi ya, yang kira-kira cukai karbon itu menjadi bagian yang akan mendukung nggak? Udah ada negara belum yang memakai cukai karbon untuk menambah electric vehicles, integration di negara mana misalnya? Ya, cukai karbon itu yang kita diskusiin jadi salah satu instrumen ya untuk disinsentif sebetulnya orang-orang membeli kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, jadi kalau satu sisi harga kendaraan alternatifnya, misalnya kendaraan listriknya menjadi lebih murah, di satu sisi yang pengen beli kendaraan berbahan bakar fosil juga dikasih disinsentif, kamu nanti kena pajak karbon loh gitu kan. Nah, itu sebetulnya kombinasi ya. Jadi satu mempercepat, yang satu mendorong orang beralih. Nah, udah banyak juga sih beberapa negara yang menggunakan instrumen pajak karbon, Singapura gitu kan, itu juga udah pakai. Nah, memang dilihatnya itu dari dari efisiensi bahan bakar. Jadi bukan emisi dari knalpot dengan partikulat gitu ya, bukan yang itu, tapi dilihat dari efisiensi bahan bakar. Jadi semakin dia efisien penggunaan bahan bakarnya, nah maka emisi gas rumah kaca atau CO2 yang nanti akan dikeluarkannya mungkin masih ada di bawah batas yang terkena pajak. Nah, tentunya kalau kendaraan listrik kan jadinya karena nggak pakai dia bisa tidak kena pajak. Nah, itu satu instrumen, tapi kemarin sih saya
wanti-wantinya dari studi UNDP dengan Kemenkeu itu melihat bahwa kalau implementasi pajak karbon yang tidak disertai dengan aksi-aksi atau regulasi lain yang mendorong energi terbarukan gitu ya, kesiapan bahkan sampai ke membantu peningkatan taraf hidup, itu nanti dampaknya bisa ke ekonomi dan juga nggak signifikan terhadap lingkungan malah gitu. Ya. Jadi artinya tools ada, tapi memang ujung-ujungnya kesiapan kita dalam memilih mana yang paling tepat gitu ya. Dan kapan sebenarnya? Dan kapan, betul. Ya menarik. Karena tadi yang Rara tanyakan apa misalkan kalau banjir gimana gitu ya. Ini dari segi teknis ya sebetulnya sih analoginya mudah. Sebetulnya itu bisa tidak apa-apa dan harusnya memang itu sudah dipertimbangkan. Karena mungkin Rara kan pernah lama juga di sekolah ya di Austria gitu kan, tahu bahwa di sana juga ada salju. Dan salju juga sebetulnya kan sama-sama bisa berakibat mengakibatkan hubung singkat gitu ya segala macam di peralatan listrik dan itu kadang-kadang kita juga lihat kalau lagi jalan salju juga bisa sampai sekian di lutut, kadang-kadang di paha gitu nutup jalan kan dengan ketinggian yang kurang lebih mungkin ya setara dengan banjir gitu. Jadi sebenarnya itu harusnya nggak usah khawatir. Tentu saja desain sudah mempertimbangkan itu. Jadi ya mungkin saya setuju sama Rara bahwa ujung-ujungnya di edukasi ya, dan itu mungkin yang kita lakukan hari ini dan kita juga ingin lakukan terus. Nah terkait edukasi ini nih, kira-kira apa yang perlu disampaikan sama orang-orang secara simpel nih, kenapa perlu beralih ke electric vehicle? Mungkin saya bisa gambar juga, Rara juga ini kan sekarang juga sebenarnya orang yang aktif gaya hidup sehat ya, gaya hidup bugar gitu kan, sampai ikut maraton, sampai ikut triathlon gitu kan. Nah jadi kira-kira Rara tahu lah kenapa orang pengen bergaya hidup sehat, makanya ada yang tadi ya ikutan lari-lari jarak jauh dan olahraga ekstrim gitu. Nah kira-kira ada nggak analogi yang bisa disamakan sama teman-teman kita? Ini loh kan, Rara misalnya kenapa sih mesti olahraga supaya sehat gitu. Kira-kira ada yang bisa disampaikan sama teman-teman? Ini loh kenapa kita harus minimal mulai mempertimbangkan electric vehicle gitu. Aduh, apa ya analoginya ya? Kalau saya sih ngajakin buat teman-teman yang punya keleluasaan lah ya, keleluasaan untuk memilih, ya kan? Memilih mau bergaya hidup sehat, mau tidak bergaya hidup sehat, punya keleluasaan keuangan untuk memilih, mendingan saya beli motor yang ini atau motor yang itu gitu. Kayaknya kalau saya bilang kayak tanggung jawab kita terhadap dampak yang kita berikan ke lingkungan, yang pada akhirnya nanti balik lagi ke kita gitu kan. Kayaknya terlalu wah kali ya. Tapi menurut saya sih kita coba untuk memilih sesuatu yang berdampak lebih sedikit lah ke lingkungan di luar kita. Kita juga nggak pengen kita milih kendaraan yang berisik sehingga orang juga terganggu gitu kan. Nah, kenapa nggak kita pilih kendaraan yang memang emisinya itu juga lebih ramah pada lingkungan. Karena kalau kita tarik lebih jauh, yang terjadi sekarang dengan perubahan iklim yang udah sulit diprediksi, itu tuh semuanya berhubungan gitu. Nah, kalau kita punya keleluasaan memilih, ya memilihlah yang berdampaknya lebih sedikit gitu ke lingkungan kita. Gitu kali ya. Iya ya. Ya maksudnya benar sih. Jadi sebetulnya justru di sini mungkin dalam edukasi kita ini juga, karena tadi kan Rara bilang ketika kita mau implementasi secara massal banyak faktor-faktor yang mesti diperhitungkan. Misalnya kalau orang yang menggunakan untuk bekerja mesti dihitung secara teknis kan, apakah utilisasinya minimal sama dengan yang berbahan bakar fosil sehingga tidak jadi berat gitu buat yang menggunakan. Tapi untuk yang leluasa ini, kalau punya pilihan sebetulnya akan lebih
meaningful gitu ya untuk environment, dan itu adalah hal yang baik gitu untuk kita dan sama-sama untuk bisa lebih baik. Oke, terakhir nih untuk sekalian closing statement ya Raya. Menurut Rara nih visi kira-kira ini ujungnya kemana sih nih hype? Apakah electric vehicle ini bakal menjadi hype yang betul-betul terimplementasi di dunia dan Indonesia terpaksa ikut? Kalau ya kira-kira kapan ya? Mungkin sekaligus itu closing statement bincang siang kita hari ini. Waduh, pertanyaan kapan ini agak menantang banget nih, Zat. Tapi menurut aku Indonesia sudah saatnya dengan jumlah dari internasional, tapi kita Indonesia bisa ngambil peluang itu untuk memulai menggunakan kendaraan listrik. Kapan ya? Kalau teman-teman punya keleluasaan beli sepeda Brompton gitu ya, atau itu bisa kita mulai. Jadi nggak usah nunggu gerakan massal. Kalau menurut saya, let's start from ourselves. Oke, Ra, makasih banget bincang siangnya. Saya pikir mungkin kita nggak usah menyimpulkan juga, tapi bisa berpikir tadi ya dengan analogi-analogi yang Rara kasih. Karena kemarin juga selama pandemi ya sepeda-sepeda tadi juga ternyata laku keras gitu ya. Jadi harusnya bisa jadi pertimbangan. Tapi biarlah kita tidak menyimpulkan. Jadi untuk teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk Rara bincang-bincang siangnya, dan mungkin kita akan ketemu lagi dengan expert yang lain atau dengan Rara karena topik renewable juga masih banyak. Sekali lagi terima kasih untuk yang menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas siangnya. Makasih Zah, makasih semua.